Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun, kapan dan bagaimana mereka meninggal, itulah yang masih menjadi misteri. Setiap orang beriman tentunya ingin kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang baik dan mendapatkan balasan surga. Salah satu tanda seorang muslim akan masuk ke dalam surga adalah mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yakni meninggal dalam keadaan baik, seperti meninggal dalam keadaan mendirikan sholat, sedang berzikir, menghadiri majelis ilmu, atau dalam kegiatan atau perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lalu apa sajakah tanda-tanda itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat adalah ungkapan pernyataan seseorang yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang ketika di akhir hidupnya dapat mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka akan dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan La ilaha illallah, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Hadis di atas menunjukkan bagaimana keistimewaan serta keutamaan orang yang di akhir hidupnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini menjadi tanda bahwa ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sehingga ia layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wafat dengan dahi yang berkeringat. Tanda kedua dari mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah ketika wafat dahi orang tersebut menjadi berkeringat. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Buraidah ibnul Khasib. Dahulu ketika Buraidah di Khurasan menengok saudaranya yang tengah sakit, namun ia menemukan bahwa saudaranya tersebut sudah wafat dan terlihat pada jidatnya yang berkeringat. Kemudian ia berkata, Allahu Akbar, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, matinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat dahinya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tayalusi. Imam Nawawi menjelaskan hal ini karena pada saat meninggal dunia ia mendapatkan kabar gembira tentang balasan kebaikan yang akan diterimanya, sehingga seorang mukmin merasa malu kepada Allah karena merasa tidak pantas dengan keadaannya. Karena itu ia berkeringat. Yang ketiga, wafat pada malam Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau sebaik-baiknya hari dalam satu minggu.
Pada hari ini juga terdapat banyak keutamaan khusus dibandingkan hari-hari lainnya. Berdasarkan beberapa hadis, para ulama menyimpulkan bahwa seseorang yang meninggal pada hari Jumat mendapatkan keistimewaan tersebut. Bahkan seorang muslim yang meninggal pada malam atau hari Jumat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari siksa kubur." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, mati syahid di medan perang. Tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah selanjutnya adalah mereka yang mati syahid dalam medan perang untuk berjuang di jalan Allah. Kematian di medan jihad terhitung ke dalam kematian yang baik. Saat nyawa orang-orang yang berjihad ini dicabut, maka ia tidak akan merasa sakit kecuali seperti dicubit. Mereka tidak akan merasakan siksa kubur dan kekhawatiran di padang mahsyar, karena mereka yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman." Quran Surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Yang kelima, perempuan yang wafat karena melahirkan. Seorang wanita yang sedang hamil, sesungguhnya ia sedang berjuang untuk mempersiapkan amanah Allah di dunia. Sehingga apabila wanita tersebut melahirkan seorang bayi, lalu ia meninggal dunia, maka ia meninggal dalam kondisi syahid. Dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguk Abdullah bin Rawahah yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya. Kemudian beliau bertanya, "Tahukah kalian siapa syuhada dari umatku?" Orang-orang yang ada menjawab, "Muslim yang mati terbunuh." Beliau bersabda, "Kalau hanya itu, para syuhada dari umatku hanya sedikit. Muslim yang mati terbunuh adalah syahid, dan mati karena penyakit kolera adalah syahid. Begitu pula perempuan yang mati karena bersalin adalah syahid. Anaknya yang akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga." Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan At-Tayalusi. Kemudian yang keenam, orang yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hidupnya. Orang-orang yang beriman yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hayatnya, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hal ini dikarenakan mereka meninggal dalam keadaan tengah menjalankan ibadah kepada Allah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Suatu hari saya akan menunaikan sholat subuh di masjid bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi di tengah jalan aku bertemu dengan seseorang yang sudah renta mau ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Aku terus berjalan di belakangnya, dan ketika kami berdua sampai di masjid, ternyata sholat berjamaah sudah usai. Akhirnya aku sholat subuh berjamaah dengan kakek itu, dan ketika aku salam tahiyat akhir, si kakek tetap bersujud, dan ternyata si kakek telah meninggal dunia. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kakek ini di akhirat?' Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab,
dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah ulasan mengenai 6 tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Selain 6 tanda di atas, masih ada beberapa tanda lainnya yang menunjukkan bahwa mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah juga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.